Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, ya, yaitu nikmat kita bisa memeluk agama Islam, ya. Karena apa? Kenapa Ustaz kok nikmat agama Islam itu sangat berharga? Jelas sangat berharga. Karena apa? Karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, maka otomatis kita tidak akan bisa masuk surga, ya. Tidak akan diampuni dosa-dosa kita. Semua amal-amal ibadah kita, amal-amalan kita, kebaikan kita itu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kekal di neraka. Jadi orang-orang yang ketika ketika dia meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Maka dari itu ketika kita memeluk agama Islam, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa pada diri kita. Kita memiliki satu tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bukan hanya beragama Islam langsung masuk surga, tidak. Ada syarat-syaratnya lagi untuk memasuki surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab. Misalkan kita jangan berbuat dosa kepada orang tua, jangan meninggalkan sholat, berpuasa, ya, lakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Semua amal-amalan ibadah itu yang wajib-wajib dikerjakan sesuai tuntunan Rasulullah, dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah kita masuk surga tanpa hisab. Nah, seperti itu. Agama Islam adalah agama yang diterima Allah satu-satunya di dunia ini sampai kiamat nanti, ya. Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah Allah melalui syariat Islam. Nah, itu dia tujuan kita diciptakan di dunia ini. Jadi bukan untuk bersenang-senang saja, boleh bersenang-senang, ya, misalkan bermain sepeda, jalan-jalan, ya, naik gunung, ke pantai boleh, tapi bukan itu aja tujuannya. Tujuannya ibadah gitu. Tujuannya ibadah. Itu hanya refreshing, ya, hanya sebagai penyegar otak. Kalau untuk kesenangan dunia, ya. Jadi ibadah aja, Ustaz. Enggak boleh cari duit. Boleh, harus cari duit. Bahkan wajib hukumnya cari duit. Kalau enggak cari duit, gimana kita nafkahi istri? Gimana kita mau sedekah, ya? Nah, jadi wajib. Semua ada koridor-koridornya, ya. Tapi itu yang penting akhirat duluan. Akhirat duluan, dunia belakangan. Nah, itu dia. Kalau untuk akhirat kita terdepan, untuk dunia kita biasa-biasa saja, ya. Istilahnya kalau ada orang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti ini, ya, salah ini perkataan seperti ini. Kejar dunia tapi jangan lupa akhirat. Nah, itu kalimatnya salah. Dulu terdoktrin kita seperti itu kan, kejar dunia jangan lupa akhirat. Nah, berarti seolah-olah dunia prioritas, tapi akhirat itu hanya sebatas waktu luang dikerjakan. Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Nah, bayangkan antum, berarti itu kita lebih banyak mengejar dunia daripada akhirat dari kalimat tersebut kan. Kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Ya, berarti hanya sedikit saja di situ kita dapatkan akhirat itu kan. Maka dari itu kita balik kalimatnya, kejar akhirat, jangan lupa dunia.
Nah itu tadi, kita balik kalimatnya sekarang. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Nah tuh kita balik persepsinya sekarang kan. Jadi kalau orang tua bilang kejar dunia jangan lupa akhirat, itu salah Umi gitu, atau salah Abi. Yang betul kejar akhirat jangan lupa dunia, ya, seperti itu. Nah kemudian nikmat apa lagi setelah agama Islam yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan, ya. Nikmat kesehatan. Karena sehat, kita bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, misalkan sholat, berpuasa, ya, membantu orang tua, itu dari nikmat kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita bisa sih sholat, tapi kita tidak bisa ke masjid kan. Misalkan kita sakit jantung atau sakit kanker, kita kan nggak mungkin sholat di masjid, apalagi sakit covid, ya. Misalkan antum kena sakit covid-19, ya, tapi jangan ya kalau bisa, ya. Kalau sakit kena covid, udah nggak mungkin lagi sholat di masjid. Sholat di rumah pun nggak boleh, ya kan. Sholat di rumah sakit boleh, itu pun ruangan tertentu. Nah jadi syukur kita, di banyak saudara-saudara kita sekarang menderita penyakit covid-19, kita masih sehat, ya. Antum bayangkan kalau antum kena sakit covid-19, ya, antum sendirian di rumah sakit, dijaga orang tua pun nggak boleh, dijenguk pun nggak boleh sama orang tua. Jenguknya orang tua dari dari jendela, antum lihat, antum nangis-nangis di rumah sakit tuh. Kalau seandainya seperti itu kan, nah makanya kita patut bersyukur. Ini kita nggak tahu loh, siapa yang kena virus corona nanti ke depannya ini. Karena virus itu bisa dibawa dari udara, ya. Misalkan jaraknya 5 meter, 10 meter bisa dibawa dari udara virus itu. Terhirup kita, Allah buat. Nah, maka dari itu kita harus jaga-jaga, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu zikirnya antum pasti sudah tahu, ya. Zikir pagi petang, ya, untuk melindungi diri kita dari bahaya, ya. Apa doanya salah satunya? Salah satunya doanya yang Ustaz hafal, ya. Satu aja ini yang seperti ini doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, artinya apa? Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu yang di bumi ini tidak akan berbahaya. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu merupakan zikir pagi, dibaca pagi sore untuk melindungi kita dari bahaya. Sesuatu apapun tidak akan berbahaya kita ketika kita membaca zikir tersebut, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang apabila disebut, segala sesuatu yang di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu dia. Ustadz ini kok ceramah jadinya, kok nggak lagi belajar PJOK. Gitu ya. Mungkin banyak bertanya seperti itu, ya. Ada yang bertanya seperti itu, ini lagi yang mendengarkan ini. Ya, Ustadz, karena Ustadz yakin ilmu agama itu jauh lebih penting daripada ilmu olahraga, ya. Jauh lebih penting. Tapi kita ya harus pelajari juga, karena ini belajar olahraga ini kan harus ada di tiap sekolah, ya. Antum mau dihapus pelajaran olahraga dari sekolah? Enggak kan? Nah, tetap kita pelajari, namun Ustadz selingi dengan ilmu-ilmu agama yang Ustadz mampu menyampaikan, ya. Itu dia. Ustadz ini Ustadz gitu. Ya memang dipanggil Ustadz, ya kan? Kok Ustadz? Di sini peraturannya gitu kan, memanggil Ustadz. Ya berarti Ustadz do Ustadz, ya. Ya, Ustadz hanya belajar atau menyampaikan sesuatu yang Ustadz tahu, ya. Karena perintah dari Allah kan, sampaikanlah walau satu ayat, ya kan? Satu ayat. Artinya sampaikanlah kebenaran itu walau cuma sedikit, kan gitu kan. Nah, kita saling menasehati, ya. Saling menasehati. Kemudian anak Ustadz kelas 9, antum semua kan sekarang sudah kelas 9, ya. Sudah kakak kelas. Antum memiliki 2 adik yang patut antum bimbing, antum beri contoh. Nah, antum kelas 9, jangan sampai kelakuannya lebih baik anak kelas 7 daripada kelas 9, ya. Harus lebih baik kelakuan antum. Antum kan pengen dihormati kan.
pengen dihormati, pengen dihargai abang-abangan, adik-adikan kan. Ya antum berbuat baik, adik antum nanya, misalkan nanti ada sekolah misalkan ya, ada sekolah nanti adik antum nanya, adik kelas dijawab, adik antum menyapa, ya dibalas apa, bang, yuk mana dek, gitu ya, jangan cuek aja, nanti adik kelas jumpa, bang, apa kok, mata nengok-nengok, nah, jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu ya. Kita sekarang ini sudah banyak musuh, ya. Kita ini dimusuhi kita ini. Banyak musuh kita ingin menghancurkan Islam orang-orang. Jangan ditambah lagi musuh di dalam sekolah, ya. Jangan ditambah lagi dalam musuh dalam sekolah. Kadang-kadang kita di keluarga kita ada, di keluarga sendiri, keluarga kita itu mungkin. Tapi jangan sampai keluarga kita ya. Mungkin ada keluarga udah banyak berdebat atau bersih tegang mau berantem sama bibi, pak le, bule, om, segala macam. Kadang-kadang suami istri pun mau berantem kan. Jangan ditambah lagi di sekolah berantem-berantem. Nggak sakit kepala kita kalau seperti itu kan. Nah, udah banyak musuh kita. Jadi lebih bagus menambah teman, menambah kawan, ya, ajak teman kepada kebaikan, ya. Itu dia. Yang penting antum ingat, usia muda tidak menjamin masih hidup kita, ya. Coba antum pikirkan ya. Umur masih muda tidak menjamin kita itu masih panjang umur, ya. Orang tua aja yang mati, anak-anak muda tidak mati. Tidak seperti itu. Coba antum melihat lingkungan antum, pasti ada yang masih bayi meninggal, masih SD meninggal, ya. Jadi kita jangan beranggapan kita ini bebas atau aman-aman saja dari kematian. Nah itu dia, biar antum gak malas ibadah, ya, biar antum bisa istiqomah menjadi orang baik. Ingat terus kematian. Tidur bisa mati, tidur lagi sehat bisa mati. Paman ustadz atau om meninggal dalam keadaan tidur. Om ustadz dalam keadaan tidur sehat, malam-malamnya sehat, dia lagi ngobrol-ngobrol di keluarga nenek. Waktu itu ustadz lebaran, kumpul lebaran di kampung nenek ustadz di Siantar, kumpul kami sekeluarga. Jadi om ustadz ini seorang militer. Bayangkan antum, militer lagi, tentara tahu antum kan, fisiknya kuat-kuat kan. Nah itu kerjaan beliau. Malamnya sehat-sehat aja, bercanda-bercanda. Baru paginya jam 3, kira-kira jam 3 pagi, sesak napas beliau. Tapi sesak dalam keadaan tidur. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Dengar suaranya kan seperti itu. Sesak seperti itu. Tegang badannya, matanya melotot tapi yang nampak putih-putihnya aja. Dipanggil, dibanguni, disiram air, tak bangun. Dikasih napas buatan, nggak mau juga. Sesak. Terakhir lemas makin lemas, dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan meninggal. Nah, itu dalam keadaan tidur tuh. Sehat-sehat saja. Waktu itu meninggal umurnya masih 30-an, sekitar 30 lebih. Enggak nyampe 40. Meninggal. Nah, dalam keadaan tidur. Ustaz menyaksikan sakaratul mautnya itu waktu di tempat tidur itu. Itu sakaratul maut lah sudah itu. Karena ketika dia bawa ke jalan, jarak-jarak 5 menitnya udah meninggal. Udah enggak ada lagi napas. Nah, jadi antum harus mempersiapkan diri untuk apa? Bekal mati. Itu aja, hidup ini mempersiapkan bekal mati, bekal meninggal. Tuh. Bekalnya apa? Menuntut ilmu, ibadah. Nah, tapi jangan lupa mencari nafkah ketika sudah berkeluarga nanti. Nah, itu dia. Karena menafkahi istri juga adalah ibadah wajib. Itu dia, ya. Tapi kalau antum enggak usah nyari nafkah, antum sekarang fokus nutut ilmu ibadah. Nah, itulah antum, nutut ilmu ibadah. Ibadahnya apa aja? Sholat, puasa, bantu orang tua, bantu teman, bantu tetangga, ya, bersikap lemah lembut, saling menyapa kepada orang lain. Nah, itu ibadah itu. Tuh, itu tugas antum sekarang. Enggak usah cari duit dulu. Ya, tapi kalau mengharuskan orang tua butuh bantuan, ya, orang tua antum jualan, perekonomian masih labil, ya antum bantu, wajib kalau seperti itu, ya. Nah,
Ustaz kok jadi ceramah ya, ini tugasnya mana Ustaz? Gitu ya. Ini Ustaz sampaikan tugasnya ya. Tugasnya Ustaz berikan kepada antum, yaitu gampang saja, antum menggambar di karton, kertas karton atau kertas putih polos yang tebal itu ya, seperti kertas tebalnya dia seperti kalender, dia kertas kartun lah namanya itu ya, karton, beli di fotokopi ya. Antum gambarkan lapangan bola, lapangan sepak bola boleh, antum pilih satu aja gambar ya. Antum gambar lapangan sepak bola atau gambar lapangan bola voli boleh, lapangan bola bulu tangkis boleh, lapangan bola basket boleh, pilih salah satunya. Pilih dari lapangan sepak bola, pilih dari lapangan bola basket, pilih lapangan bola voli, pilih lapangan bulu tangkis atau tenis meja ya, gambar tenis meja, mejanya itu ya. Gambar yang rapi, diwarnai. Boleh nggak diwarnai? Boleh, tapi nilainya tidak tinggi. Kalau diwarnai nilainya 100. Ya, nilainya 100 kalau diwarnai. Tapi rapi, jangan diwarnai nggak rapi, harus rapi ya. Kan gampang kan tugasnya kan? Dikumpulnya kapan Ustaz? 2 minggu dari sekarang. Ustaz kasih kesempatan 2 minggu. 2 minggu. Lama itu kan? Lama. Gambarnya nggak usah 1 hari siap. Gambar dulu pertama garisnya. Gambar dulu ukuran, misalkan ukuran lapangan tengahnya. Gambar berapa senti ya kan, berapa meter. Lapangan bola voli misalkan panjangnya 18 meter ya, antum tulis di situ 18 cm, 18 meter panjangnya ya. Besarnya semana Ustaz gambarnya, gambar lapangannya besarnya kira-kira ya, panjangnya sampai 20 cm lah ya, 20 cm sekitar 20 cm di buku antum. Lebarnya kira-kira 15 cm atau 18 cm lebarnya ya. Pokoknya gambar yang rapi lah, yang jelas, angkanya pun jelas. Buat angkanya ya, panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter ya. Garisnya buat warna hitam boleh, warna putih boleh ya. Bebas antum pilih. Gambar tadi pilih antara lapangan sepak bola, bola voli, bola basket, tenis meja, bulu tangkis ya, pilih di antara itu. Kalau gambarnya bagus nilai 100. Dikumpul hari 2 minggu dari sekarang ya. Jelas anak Ustaz? Ya. Mungkin di sini saja dapat Ustaz sampaikan ya. Antum tetap semangat belajar. Jangan kendor ya. Dan terutama lakukan ibadah-ibadah wajib, jangan ditinggalkan, dan yang segala hal yang haram ditinggalkan. Kemudian tetap jaga kesehatan ya, berolahraga, tetap jaga jarak di tempat keramaian, pakai masker kalau di tempat keramaian ya, karena virus Covid masih ada sekarang ini ya. Mungkin di sini saja dapat Ustaz sampaikan. Ustaz sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.